Di antara rindangnya hutan dan dalamnya hati manusia, terkadang kita menemukan cahaya bukan di istana, tapi dalam pengasingan. Cerita ini berasal dari Tanah Parahyangan tentang cinta, kesetiaan, dan jalan pulang seorang putra dewa yang menyamar jadi seekor lutung. Judulnya, Lutung Kasarung. Tapi jangan buru-buru menilai, karena bukan semua yang berbulu itu binatang, dan bukan semua manusia itu berhati mulia. Di Kahyangan, tinggallah seorang putra dewa bernama Guruminda. Ia tampan, sakti, tapi sombong. Ia ingin kuasai Kahyangan, padahal kuasa itu bukan untuk digenggam, tapi untuk dititipkan. Karena kesombongannya, ia dikutuk oleh Batara Guru menjadi lutung, seekor kera hitam, dan diturunkan ke bumi untuk belajar jadi manusia yang sejati. Sementara itu, di bumi, seorang putri raja bernama Purbasari tengah menjalani penderitaan. Ia adil, lembut, dan disayangi rakyat. Tapi saudari tirinya, Purbararang, iri dan licik. Dengan tipu daya, Purbasari dituduh pembawa penyakit, lalu diasingkan ke hutan. Ia sendirian, dengan luka di wajah, tapi hatinya tetap bersih. Disitulah, takdir mempertemukan mereka. Lutung dan Purbasari. Dua yang terusir, dua yang disalahpahami. Lutung mengikuti Purbasari dengan setia. Ia tidak bicara, tapi mengerti. Ia tidak tampan, tapi setia. Kadang, cinta tidak butuh kata, hanya butuh rasa. Hari demi hari, Lutung membantu Purbasari mencari buah, membuatkan tempat tinggal. Hingga suatu malam, Lutung berdoa pada langit. Ya para dewa, beri aku kekuatan untuk membantu manusia berhati emas ini. Dengan doa itu, Lutung membuat hutan tempat tinggal mereka menjadi taman surgawi. Ada sungai jernih, bunga mekar, dan air yang bisa menyembuhkan. Air itu ia berikan pada Purbasari. Luka di wajah sang putri pun sembuh. Kulitnya bersinar kembali. Tapi ia tak berubah sombong, ia tetap rendah hati. Rakyat di kerajaan mulai gelisah, karena ratu baru, Purbararang, memimpin dengan angkuh. Maka raja memanggil Purbasari kembali, untuk diuji siapa yang lebih pantas memimpin. Purbararang mengajukan syarat aneh, siapa yang punya pasangan paling tampan, dia yang berhak jadi pemimpin. Purbasari tenang. Ia hanya menunjuk Lutung. Semua tertawa. Tapi Purbasari berkata pelan, wajah bisa ditutupi topeng tapi hati, tak bisa disembunyikan. Di saat itulah, Lutung berubah. Cahaya menyilaukan, tubuhnya tegak berdiri, wajahnya kembali jadi Pangeran Guruminda. Tampan, anggun, penuh wibawa. Semua terpana. Dan Purbararang pun kalah oleh keangkuhannya sendiri. Purbasari dan Guruminda memimpin kerajaan dengan cinta, bukan kuasa. Mereka tak membalas dendam. Bahkan Purbararang diberi pengampunan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa cinta sejati bukan soal rupa, tapi tentang siapa yang tinggal saat semua orang pergi. Dan kadang, jalan pulang bukan lewat istana, tapi lewat hutan. Tempat kita belajar kembali jadi manusia. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar bijakmu, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita penuh makna lainnya. Ya guys ya.